Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hutan di kawasan Gunung Budak, Tulung Agung terbakar. Banyaknya semak dan daun kering membuat api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan 10 hektar lahan. Kawasan hutan lindung di Gunung Budak masuk wilayah Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Senin siang terbakar. Api membakar barat lereng gunung di petak 1H, RPH Sanggerahan, BKPH Kalidawir, KPH Blitar. Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektar. Untuk mencegah api ke pemukiman, personel gabungan dari TNI, Polri, Damkar, dan BPBD Tulung Agung bersama masyarakat memadamkan dan melokalisir api. Kapolsek Campur Darat, Ibtu Muhammad Ansori mengatakan kebakaran hutan di kawasan Gunung Budak dalam bulan September ini terjadi 3 kali. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Yang terbakar ada berapa hektar ini? Sesuai informasi ada sekitar 10 hektar. Penyebab kebakaran apa ini? Kita masih selidiki untuk penyebabnya. Dugaan sementara? Kita tunggu hasil penyelidikan, nanti kita sampaikan. Titik awal api dari mana? Titik awal api kita masih selidiki ya, karena kita perlu pembuktian dari mana asalnya. Sementara itu, Kepala Desa Tanggung, Suyahman, menutup sementara wisata pendakian Gunung Budak. Ya, betulnya kita belum tahu juga, jadi masih dalam arti pendidikan juga. Dari warga atau dari imbas dari mana itu kami belum tahu, jadi belum memastikan dari imbas dari kebakaran itu. Warga akan dikerahkan juga untuk pemadaman. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa ditanggulangi manual, kami akan menghadirkan damkar untuk penyemprotan dari dinas itu. Petugas damkar hingga Senin malam terus bersiaga di lokasi, melakukan pembasahan agar api tidak merembet ke pemukiman. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, pencuri motor menjadi bulan-bulanan masa di kantor balai desa di Jombang. Pelaku tertangkap warga saat mencuri motor seorang petani di areal persawahan. Amarah warga desa Sembung, Kecamatan Perak, Jombang tak terbendung begitu berhasil menangkap pencuri motor Tono asal Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Pelaku menjadi bulan-bulanan masa usai dibawa ke kantor desa setempat. Tono nekat mencoba mencuri motor milik seorang petani, Sobirin, saat ditinggal di areal persawahan. Naas, korban yang mengetahui motornya akan dicuri spontan berteriak maling. Warga sekitar akhirnya ramai-ramai mengejar Tono dan berhasil menangkapnya. Sepeda motor terus orangnya turun ke sawah. Sesaat kemudian kita sudah digondol si pelaku itu, muter ke takis, kemudian tahu, terus teriak-teriak maling-maling, kemudian pelaku ditendang sama pemilik sepeda motor, jatuh, baru kemudian warga mengumpul untuk menangkap si pelaku. Setelah itu dibawa ke balai desa. Nah, di balai desa kemudian cepat tersebar berita itu sehingga ada beberapa orang yang sempat mukul juga, Mas. Pelaku kemudian diserahkan ke aparat Polsek Wajak Perak, sedangkan sepeda motor korban dijadikan barang bukti. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, razia hotel dan warung yang menjual miras kembali dilakukan petugas gabungan polisi, tentara, dan Satpol PP Kabupaten Tuban. Hasilnya, petugas mendapati pasangan bukan suami istri di dalam kamar hotel, serta menyita puluhan botol miras dari sejumlah warung. Petugas gabungan dari polisi, tentara, dan Satpol PP Kabupaten Tuban merazia sejumlah hotel kelas melati di Tuban. Satu persatu kamar hotel diperiksa dan pengunjungnya diminta menunjukkan identitas. Di salah satu hotel, petugas mendapati seorang kakek yang berada dalam satu kamar dengan perempuan. Sang kakek yang panik berusaha meyakinkan petugas bahwa ia telah menikah siri dengan perempuan itu. Namun petugas tetap membawanya untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menyasar sejumlah tempat karaoke ilegal
dan warung remang-remang dan menyita 25 botol minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin penjualan. Kami dari petugas gabungan Polres Tuban, kemudian dari Kodim 0811, Subdenpom Tuban, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan patroli gabungan dengan sasaran yaitu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk sasaran? Untuk sasaran malam hari ini yaitu seputaran wilayah Kota Tuban, kemudian Kecamatan Jenu, dan Kecamatan Praura. Agar mereka yang terjaring razia ini jera, petugas memberikan sanksi berupa pasal tindak pidana ringan yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, penyelundupan satwa liar dilindungi jenis orangutan Kalimantan berhasil digagalkan. Seorang pelaku ditangkap dalam kasus ini. Berbekal informasi dari Organisasi Jaringan Satwa Liar atau JSI, petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan BKSDA Jatim menggagalkan penyelundupan orangutan asli Kalimantan yang juga dikenal dengan nama Pongo pygmaeus. Satwa liar dilindungi ini diangkut menggunakan truk dan berusaha diselundupkan lewat jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi menangkap seorang pelaku berinisial FF karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan orangutan itu. FF melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Krimsus atau Polda yang saat itu mendapatkan informasi dari teman-teman JSI, Jaringan Satwa, dan kemudian diteruskan dan dititip perawatkan untuk di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai bagian dari UPT atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk penyelamatan satwa liar dilindungi sebagaimana Permen LHK nomor 106 tahun 2018. Dari pasal yang dipersangkakan dari pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 yaitu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Permen LHK nomor P106 Menteri LHK Sekjenkum tahun 2018 tentang perubahan kedua. Jadi ini ancaman hukumannya yaitu 5 tahun ke atas. Orangutan berusia sekitar 1 tahun itu dirawat di BKSDA Jatim dan selanjutnya akan ditranslokasi ke BKSDA Kalimantan Tengah untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Saidul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita ke informasi ringan, saudara. Saat cuaca panas seperti sekarang ini, es dawet buah menjadi salah satu minuman yang diburu warga Surabaya. Selain segar, es dawet juga mengenyangkan. Anda penasaran rasa es dawet buah ini? Berikut liputannya. Penjual es dawet di Jalan Kertajaya, Surabaya setiap hari selalu ramai oleh pembeli, terutama saat musim panas seperti saat ini. Namun, es dawet yang dijual berbeda dengan es dawet yang ada. Sajian es dawet yang biasanya hanya diberi gula Jawa serta santan, kali ini ditambahkan aneka macam buah-buahan, seperti alpukat, nangka, dan tape, hingga susu kental. Es dawet buah diburu pembeli karena selain segar, juga mengenyangkan. Ya justru karena saya tahunya dari akun-akun vlogger makanan gitu, Mas, pengen nyoba kesini, ternyata ya worth it lah, enak. Beda dari dawet-dawet pada umumnya. Biasanya kan dawet aja gitu. Sekarang ada campuran alpukatnya, ada nangkanya gitu. Ya seger lah, enak kok. Menurut Muhammad Minding, penjual es dawet topping buah, dalam sehari ia bisa menghabiskan 100 hingga 150 porsi. Namun untuk hari Minggu atau hari libur, pembeli
pembeli semakin ramai, bisa mencapai 200 hingga 250 porsi. Satu porsinya es dawet buah dijual Rp8.000. Mas, yang membedakan dawetnya sampean dengan yang dawet pada umumnya apa nih, Mas? Kalau kayak dawet ayu kan cuma dawet aja dan dawetnya hijau. Kalau ini dawetnya bikinan sendiri. Asli bikinan sendiri. Terus isiannya beda nggak Mas dengan dawet lainnya? Beda. Yang beda apa aja Mas isiannya? Beda kalau dawet ayu, kalau habis apa? Di depan mulut bisa kepiar, kalau ini enggak. Es dawet buah ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Meski diberi aneka buah, namun cita rasa tradisionalnya masih tetap terjaga. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara warga Desa Gagah di Kabupaten Pamekasan punya cara agar perekonomian desanya meningkat. Memanfaatkan pohon siwalan yang tumbuh subur di desanya, warga mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan hingga minuman kopi. Inilah Berani Berubah, pohon siwalan penghasil cuan. Itu ada musibah, yaitu ada pandemi COVID-19. Jadi saya berpikir, setelah saya observasi, ternyata masyarakat Desa Gagah itu kebanyakan mata pencahariannya tani. Selain itu juga banyak pohon siwalan dan pohon kelapa. Jadi saya berpikir gimana caranya mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa kita. Karena saya melihat taraf ekonomi masyarakat kami masih di bawah rata-rata. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa universitas dan tenaga ahli untuk bisa menciptakan produk ataupun usaha yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Akhirnya kita bisa menciptakan beberapa UMKM yang ada di desa. Misalkan itu kan piring lidi ya, itu lidinya dari pohon siwalan, daun pohon siwalan, yang mana biasanya itu cuma dibuang ataupun dibuat tempat untuk, kalau orang Madura itu apa ya, tempat tungku, cuman dijadikan kayu bakar. Selain itu juga pohon buah siwalan yang tua itu kan biasanya tidak bisa dipakai apa-apa. Itu kita olah lagi, akhirnya menjadi minuman rasa kopi. Itu hasil ekstrak dari siwalan tua yang sudah dibuang, itu kita olah akhirnya menjadi ekstrak siwalan. Ingin merubah mindset warga di sini yang kebiasaan sehari-harinya itu hanya duduk ngobrol-ngobrol dengan tetangga tanpa menghasilkan sesuatu. Kemudian kami juga ingin meningkatkan perekonomian warga sehingga dapat mengentas kemiskinan yang ada di sini. Sudah sekitar 2 tahun. Ya, cuma ibu rumah tangga. Setelah ada pelatihan dari program desa, jadi saya juga ikut pelatihan dari program desa, dan alhamdulillah bisa membantu ekonomi keluarga saya. Bisa dapat 800.000 atau sampai 1 juta. Bagi masyarakat desa dan para pelaku UMKM, kita harus semangat untuk berkreasi, merubah dari yang biasa menjadi luar biasa, berpikir out of the box sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Semangat dan berani berubah.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.